381909104 dari program studi biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah semuanya sehat? Apa kalian udah bosan berada di rumah saja? Nah, karena kurang lebih sudah 1 tahun kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, hal ini dikarenakan telah adanya corona atau virus yang menyerang tubuh manusia. Nah, kira-kira bagaimana ya gitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai vaksin atau cara pencegahan corona. Nah, jadi di sini sudah marak ya, begitu maraknya vaksin yang akan disuntikan kepada kita gitu, biar kita itu tidak terinfeksi dengan virus corona. Nah, kira-kira vaksin apa saja yang udah ada di Indonesia dan vaksin apa saja yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia gitu ya, biar kita itu terhindar dari virus corona. Nah, jadi di sini kita akan membahas salah satu virus corona yang menyerang beberapa masyarakat yang berada di seluruh dunia, termasuk adalah Indonesia. Nah, jadi di sini kita juga akan menjelaskan mengenai vaksin, yaitu vaksin Pfizer dan Moderna yang akan digunakan di Indonesia. Jadi kita nanti akan bahas mengenai bagaimana cara kerja dari vaksin ini, dan kita juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat vaksin Pfizer dan Moderna ini. Jadi saksikan video penjelasan selanjutnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau Center for Disease Control and Prevention baru saja selesai melakukan studi penelitian terhadap 2 jenis vaksin COVID-19 yang dikembangkan dengan teknologi mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna. Nah, vaksin Pfizer dan Moderna itu mempunyai efikasi hingga 90% dalam mencegah seseorang tertular COVID-19, termasuk kasus asimptomatik atau tanpa gejala. Nah, menurut studi yang telah dispesifikasikan atau telah diteliti di American Journal of Obstetrics and Gynecology itu memberikan antibodi perlindungan terhadap bayi yang baru saja lahir. 2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan hingga kalah heboh serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa menekan persebaran virusnya. Orang-orang pintar dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus meneliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan menginfeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil.
Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya menjaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya. Sejumlah vaksin virus corona saat ini telah didistribusikan ke negara-negara yang terdampak virus corona, salah satunya Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, disebutkan bahwa Indonesia menetapkan 6 jenis vaksin untuk proses vaksinasi. Adapun vaksin-vaksin itu antara lain PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd. Pfizer merupakan salah satu kandidat vaksin dari Amerika Serikat yang dinilai efektif untuk mengobati gejala pasien COVID-19. Teknologi ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dengan inaktif virus, pembuatan banyak menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk dapat memicu sistem kekebalan tubuh pada virus tanpa menimbulkan respon penyakit yang serius. Pfizer menggunakan mRNA materi genetik yang dibaca sel kita untuk membuat protein. mRNA bersifat rapuh dan akan dipotong oleh enzim alami jika disuntikkan langsung ke dalam tubuh. Karena kerapuhannya, molekul mRNA akan cepat hancur pada suhu paparan. Bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan? Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi, pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Akhirnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan mulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Jadi jangan lupa untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, serta jangan lupa untuk jaga kesehatan.